Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selalu Badali. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian beberapa kasus terkait penyelesaian eh, persoalan dari soal UTS. Yang pertama itu terkait sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberikan penyuluhan mengenai dampak membakar sampah di lingkungan tempat tinggal. Ini udah ditertera datanya antara desa A dan desa B. Oke, hipotesis yang diperkenalkan adalah terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A sudah diberi penyuluhan sekitar 5%. Oke, mengenai penyelesaiannya itu sudah saya apa namanya? Sudah saya susun di sini terkait pengetahuan desa A dan desa B, yang mana 20 data dari desa A yang saya labeli dengan angka 1 dan 20 data pengetahuan desa B yang saya tandai dengan poin 2. Seperti itu. Oke, bagaimana penyelesaiannya kita uh, lanjutkan. Oke, mengenai rumus yang saya pakai itu saya menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney ini yakni apa ya? Uji statistik yang uji Mann-Whitney ini adalah uji statistik non parametrik yang digunakan untuk membandingkan peringkat rata atau perbandingan antara kedua kelompok independen ini ke non parametrik metric test. Kita ke ini integrasi dialog, kita ke two independent samples. Oke, mengenai formatnya yang pertama itu pengetahuan masyarakat itu kita pindah ke sini ke variabel list, dan desa A dan desa B nya kita ke grouping variabel. Nah, untuk test type-nya kita menggunakan Mann-Whitney karena kita menggunakan Mann-Whitney tentunya. Oke, bentar, aduh. Habis itu ke tes kita ke define groups. Nah, grup satu itu satu, grup dua itu dua. Dan kita ke define group yang ini, isi grup satu yang kedua dua, continue, dan kita klik OK. Inilah untuk soal yang pertama menggunakan Mann-Whitney test, yang mana pada soal tadi kita melihat perbandingan antara pengetahuan desa A dan desa B, yang mana di sini datanya adalah sim site-nya adalah 0 ya 0,183, yang mana artinya pada hipotesis itu targetnya 0,05 ya. Artinya pada hipotesis kali ini adalah lebih tinggi daripada target, yang artinya hipotesis kali ini itu ditolak. Sekian. Oke, selanjutnya adalah nomor 2 terkait dilakukannya sebuah penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dan mahasiswa jurusan ilmu politik di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Bangka Belitung. Jadi telah diberikan berupa data, totalnya adalah 30 data dari sosiologi, juga 30 dari ilmu politik. Mana hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada itu mahasiswa jurusan divisi UBB. Oke, kali ini udah saya
salin juga datanya itu menjadi seperti ini. Di namanya kita isi kemampuan, yang di bawah ada jurusan dan dengan label kemampuan bahasa Inggris serta jurusan sosiologi dan ilmu politik. Dan di measure-nya ini kita isi scale, dan yang bawah itu kita kasih nominal. Oke, bagaimana terkait penjelasannya, kali ini saya menggunakan uji Wolfowitz, di mana pengujian ini untuk mencari perbedaan antara dua sampel yang tidak berkorelasi pada statistik parametriknya, atau apakah ada perbedaan di antara keduanya. Oke, kali ini kita ke non parametric test, kita ke legasi dialog, dan kita pergi ke two independent sample. Nah, untuk kemampuan berbahasa Inggrisnya kita cari yang di tes variabilis, dan jurusan sosiologi dan politiknya kita taruh di grup variabel. Nah, untuk yang grup 1 grupnya 2 kayak tadi. Nah, kali ini kita akan menggunakan Wolfowitz, yang mana kita di sini kita pergi ke Wolfowitz. Kita tunggu. Nah, terkait hasilnya kita mendapatkan kemampuan berbahasa ini. Estimnya adalah 0,001. Dari data yang diminta itu targetnya adalah 0,05, yang artinya ini lebih rendah dari target hipotesis, yang mana targetnya adalah 0,05, artinya hipotesis kali ini diterima, yang artinya terdapat perbedaan antara sosiologi dan ilmu politik tentang kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas bahasa Inggris. Ya, baiklah, untuk selanjutnya di soal nomor 3 ini kita diberikan data tentang sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Dimana datanya ini ada yang sebelum dan sesudah. Hipotesisnya yang dipersembahkan adalah terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Oke, kita pergi ke SPSS. Nah, datanya ini sudah saya pindahkan, yang mana sebelum itu ada 20 data, terus sudahnya ada 20 data juga. Dan dari variabel P-nya kita di sini measure-nya kita pasang nominal sebelum pasang AC dan sesudah pasang AC. Oke, langsung kita ke analyze. Kita pergi ke non parametric test, kita ke legasi dialog. Nah, kali ini kita ke to relate sample. Nah, karena kali ini saya akan menggunakan uji sampel Wilson, yang mana uji kali ini untuk melihat atau membandingkan data yang saling berkaitan, karena tentang bagaimana dan apa yang terjadi ketika sudah dipasang AC tadi. Oke, yang ini kita pasang ke variabel 1 dan ini kita pasang ke variabel 2. Oke, ini Allah mata. Oke, tes tabnya kita udah ke Wilson. Oke, kita lihat. Nah, inilah hasilnya guys. Yang pertama ada 2 respon negatif, artinya motivasi yang terhadap 2 anak ini agak kurang, dan terdapat 16 respon yang positif, artinya mereka respon yang bagus, dan size atau sama itu atau biasa saja itu ada 2. Itu tes statistik dari hasil sudah dan sebelum pasang AC. Jadi hasilnya adalah 0,03, yang artinya itu lebih rendah dari hipotesis yang mana 0,05 tadi. Artinya ini diterima, yang mana ini tuh memberikan dampak pada motivasinya meningkat setelah dipasangkan AC
dan memberikan respon positif. Ya, baiklah, yang selanjutnya adalah soal nomor 4 terkait sebuah pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan selama 3 hari dan dilakukan evaluasi terhadap setiap sesinya. Evaluasi hasil pelatihan ini dilakukan pada setiap hari selama pelatihan. Ini berikut hasil datanya yang diberikan. Ini terdapat hari pelatihan dari 20 responden hari dari ketiga hari ini ya. 23. Oke, kita selanjutnya tentukan uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis terdapat perbedaan nilai ke segala macam. Selanjutnya adalah kita lanjut ke SPSS. Datanya sudah saya salin. Hari pertama, kedua, dan ketiga dengan preview ini dengan label hari pertama sampai ketiga, permissionnya ini scale. Balik ke ya, dan pada kali ini saya menggunakan uji treatment atau uji ini merupakan uji statistik non parametrik ya untuk key sample yang mana itu hal berhubungan atau berpasangan. Ya, caranya seperti ini. Pre-analyze, kita ke non parametric trace, legacy dialog, dan key, karena kita tadi berkaitan dengan sampel. Dan caranya adalah kita malah diklik satu. Oke. Setelah dipindahkan kita ini centang yang treatment. Oke, udah tinggal kita klik yang ini. Oke, kita lihat tentang uji tadi sebuah pelatihan kewirausahaan selama personal hadir, evaluasi setiap harinya. Apakah di sini mana terdapat perbedaan 1, 2, 3 dengan asam saja ini lebih, ternyata lebih dari 0,5, yang mana ini terdapat sebesar 0,140. Nah, yang mana dalam hipotesisnya apabila hamin yang mana apabila terdapat perbedaan yang signifikan itu ditolak. Dan oke, baiklah, selanjutnya adalah nomor 5 terkait sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan mengenai pengelolaan makanan tinggi protein untuk mencegah resiko stunting pada balita terhadap perilaku orang tua dalam memberikan makanan tinggi protein pada balita. Dan data kali ini itu ada 30 responden diambil secara acak, yang mana ada data sebelum pemberian makanan tinggi protein dan sesudahnya pemberian makanan tinggi protein. Nah, hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Oke, kita lanjut ke SPSS. Yang mana tadinya datanya udah saya salin dari 30 responden sebelum dan sudah udah 30. Oke, analyze-nya oke. Pada kali ini saya menggunakan ada uji hipotesis McNemar, yang mana uji kali ini itu untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara variabel independen berpasangan tersebut atau variabel sudah atau sebelum ini. Caranya adalah kita pergi ke non parametric test, legasi dialog, kita ke two independence. Salah, lazim salah. Maaf.
Kita non parametric test, kita klasifikasi dialog, to relate sample. Nah, di sini. Caranya ini yang penyuluh satu itu variabel satu, dan waktu kemudian kita ke variabel dua. Oke, lanjut. Will kita lulus dan kita play ke McNamara. Nah, tinggal di oke. Inilah hasil dari uji hipotesis menggunakan McNamara terkait pemberian makanan tinggi protein oleh orang tua, yang mana sebelum memberikan protein itu ya, setelah memberikan protein itu ada 4, tidak memberikan protein itu ada 2, dan tidak memberikan protein itu setelahnya tidak memberikan protein 14, dan 30 pada tidak memberikan protein. Pada tes statistiknya pada sheet kita lihat ini dengan nilai 0,004, artinya itu kurang dari 0,05. Artinya pada hipotesis kali ini sudah diterima, artinya ada perbedaan yang signifikan pada pemberian makanan tinggi protein oleh orang tua ini. Ya kan? Baiklah, selanjutnya itu ada soal yang terakhir, ada soal ke-7, yakni mengenai survei yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah suara yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka periode 25-29 pada Pilkada 2024. Sampel yang diambil berjumlah 400 orang yang mengikuti Pilkada. Uji Chi-square. Oh, berarti udah ditetapkan Chi-square. Berarti hipotesis yang diperkenalkan adalah terdapat perbedaan jumlah signifikan. Uji Chi-square ini adalah uji yang membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Artinya dalam artian seberapa besar penyimpangan atau perbedaan antar frekuensi. Oke, kita langsung ke SPS. Ini ada yang nama dan nilai. Dengan variabel field-nya ada nama, dan nilai juga, labelnya ada nama calon dan nilai. Dan di nama label itu ada note terkait pengisian label, guys ya. Nomor satunya ada sesuai urutan yang sesuai data yang diberikan, dan measure-nya measure-nya nominal dan nilainya scale. Cara mengerjakannya adalah kita pergi ke NALAS. Untuk uji square itu ada descriptive statistik, pergi ke cross-tab. Nah, untuk yang role-nya kita nama calon dan volumenya itu nilai. Ya, ini. Oke, kita pergi ke statistik dan Chi-square-nya kita cetak. Dan oke. Nah, mari kita lihat terkait data yang diberikan itu ada nama calon, nilai calon itu terdapat ya, serta uji Chi-square-nya sebesar 0,220, yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Itu bisa dikatakan hipotesisnya ditolak, yang artinya itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara 5 calon kandidat tadi. Sekian. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan terkait sebuah penelitian yang dilakukan pada kelompok pedagang online di Kecamatan A. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan 26 orang pedagang online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang online itu menggunakan 3 jenis aplikasi online shop
TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia. Datanya aplikasi Shop 9827. Loh, 26. Oh, sudah 27. 27. Jika pedagang kamu menggunakan online shop tertentu diberikan satu skor jika tidak menggunakan skor. Oh, benar ya. Oke. Benar. Oke, datanya kita udah salin juga, ada TikTok, ada Shopee, ada Tokopedia dengan variabel view dengan seperti ini. Ada TikTok, Shopee, Tokopedia, labelnya sama, dan value-nya seperti ini. Tadi ya, yang 0 itu tidak menggunakan, yang satu itu menggunakan, sama di setiap label dan nama. Itu TikTok, Shopee, Tokopedia menggunakan value-nya sama dan measure-nya nominal. Nah, kali ini bukan kita sih, saya. Kali ini saya menggunakan uji variabel menggunakan Cochrane. Ini uji kali ini untuk melihat signifikansi dari perbedaan antara dua proporsi sampel yang saling berhubungan, yang mana satu orang itu menggunakan 3 sampel. Oke, kita caranya adalah analyze non-parametric test gradasi sampel. Nah, kita blok, pindah ke test variable, dan ininya di blacklist dan pindah ke Cochrane skill. Oke, kita klik oke. Dan sebentar, kita pergi ke ini tadi. Nah, jika pedagang menggunakan tentukan uji sensitif atau menguji terdapat perbedaan nyata yang digunakan oleh perbedaan online. Jadi setiap berapa pedagang menggunakan aplikasi tentu. Dan dengan ini frekuensinya adalah TikTok Shop itu 13, Shopee 10 yang tidak menggunakan, dan yang menggunakan itu ini. Hasilnya adalah 0,747, yang mana ini melebihi hipotesis tentunya. Hipotesis tersebut 0,5. Artinya apa? Hipotesisnya ditolak, yang mana artinya tidak ada perbedaan signifikan antara penggunaan ketiga aplikasi tersebut dan 27 responden tersebut. Sekian.